Di tengah sorotan media karena tampil yang nyentrik dengan tato dan gaya bicara blak-blakan, Kades Hoho, kepala desa di Banjarnegara, justru menjadi panutan dan sosok yang sangat dicintai oleh. Suatu hari, saat mengunjungi Ibu Bupati, sikap rendah hati kembali mencuri perhatian. Tapi di balik semua itu, tersimpan kisah pengabdian diam-diam yang selama ini tidak pernah diekspos ke publik. Di balik gaya sangar dan candaan khasnya, Kades Hoho menyimpan hati emas yang telah membantu warganya dalam senyap. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna dari channel ini. Karena satu klik dari kamu, sangat berarti buat kami. Langsung aja, ini dia kisah yang bikin semua orang teringat. Pagi di desa Jlegong tak pernah benar-benar sepi. Suara ayam, motor butut, dan ibu-ibu yang sibuk menjemur pakaian sudah jadi alarm alam. Tapi pagi itu, ada suara yang paling ditunggu-tunggu warga. "Heh, si Hoho lewat, awas nanti diseruduk candaan," seru Pak RT sambil nengir. Benar saja, dari kejauhan terlihat pria berkaos lonjong, berambut cepak dengan lengan penuh tato berjalan santai. Di tangan, sebungkus gorengan dan kopi sachet, khas gaya nongkrongnya. Dialah Hoho, kepala desa yang viral karena penampilan yang nggak kayak Kades, tapi siapa peduli? Enak-enak menyepanya tanpa rasa takut. "Pak Kades, traktir es dong," teriakan mereka. Hoho nyengir, "Lah, es tuh buat orang kedinginan. Nanti kupeluk, langsung beku kau." Tawa pecah. Warga memang sayang padanya. Ia bukan Kades yang duduk manis di balai desa saja. Hampir setiap hari, ia keliling, ngobrol sama petani, tukang becak, sampai remaja miskin. Kadang duduk di warung kopi, kadang ikut bantu panen. "Buat apa jadi Kades kalau warganya lapar?" Begitu katanya dulu saat ditanya wartawan. Hoho bukannya tanpa kontroversi. Banyak yang mencibir, bilang penampilan itu tidak pantas. Tapi buat warga Jlegong, Hoho itu beda. Saat anak-anak tidak punya sepatu sekolah, dia yang sayang. Waktu ada yang sakit dan gak bisa bayar BPJS, diam-diam dia bantu. Namun, Hoho gak pernah mau diumbar. "Ngasih yang ngasih aja, gak usah difoto," katanya suatu kali. Hari itu, Hoho duduk di gardu sambil nyeruput kopi. "Besok Ibu Bupati datang," gumamnya. Warga yang mendengar langsung heboh. "Waduh, kita siapin yang terbaik, Pak," seru. Buarti, Hoho hanya mengangguk, lalu tertawa kecil. "Siapin aja senyuman kalian." Itu yang bikin Ibu Bupati betah. Mereka tidak tahu, besok adalah awal dari sesuatu yang besar. Sebuah cerita yang akan mengubah cara orang memandang Hoho, bukan hanya sebagai Kades bertato, tapi sebagai sosok yang menginspirasi ribuan hati. Pagi itu desa Jlegong berbeda. Bendera merah putih kecil dikibarkan di pinggir jalan, gapura desa dihias daun kelapa dan janur kuning. Spanduk bertuliskan, "Selamat datang Ibu Bupati Banjarnegara," terbentang di pintu masuk balai desa. Warga ramai seperti pasar malam. Anak-anak di bor menyanyi lagu, "Desaku," oleh Bu Guru Narti. Ibu-ibu sibuk menyapu jalan, bapak-bapak mengangkat kursi dan sound sistem. Semuanya kompak. Satu nama jadi penyemangat, Kades Hoho. "Pak Hoho suruh kita tampil rapi, tapi tetap jadi diri sendiri. Gak usah terlalu lebay," celetuk Pak Slamet sambil menata karpet. "Hoho itu emang beda." Kades rasa tetangga sebelah rumah, sambung Bu Rukiem yang sibuk membungkus pisang goreng untuk tamu. Sementara itu, di rumah kayunya yang sederhana, Hoho berdiri di depan kaca. Ia mengenakan batik lengan panjang, tapi tato di tangannya tetap terlihat. Ia rapi, tapi tetap menjadi dirinya sendiri. Di dadanya, name tag Kades tertempel. Seperti biasa, ia menghela napas. "Semoga hari ini bukan hanya acara formal-formalan," gumamnya. Tak lama kemudian, suara sirine rombongan Ibu Bupati terdengar. Warga langsung berdiri rapi di pinggir jalan. Hoho maju ke depan, tersenyum lebar, dan menyambut Ibu Bupati dengan tangan terbuka. "Selamat datang di kampung kami, Bu. Maaf kalau berbagai lebih ramai dari konser dangdut," candanya. Ibu Bupati tertawa. "Kampung ini hangat sekali, Pak Kades. Saya jadi penasaran, apa rahasia Bapak bisa bikin warga sekompak ini?" Hoho hanya menjawab, "Karena kami saling percaya." Acara dimulai dengan perayaan, tarian anak-anak, lalu dilanjutkan diskusi ringan soal pembangunan desa. Tapi di sela pidato resmi itu, mata Ibu Bupati beberapa kali mendengarkan warga yang saling menyentuh punggung, tertawa lepas, dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika Hoho berbicara di podium, tak ada teks pidato. Ia hanya bercerita soal gotong royong, soal harapan ibu-ibu tani,
dan tentang mimpinya menjadikan desa Jelegong tempat tinggal yang ramah bagi siapapun. Saya bukan orang pintar. Tapi saya tahu rasanya lapar, tahu rasanya kehilangan, dan tahu betapa pentingnya kita saling menjaga. Tepuk tangan meriah pun pecah, namun di tengah acara itu, Ho-Ho tiba-tiba turun dari panggung, mengaku ke belakang, lalu menghampiri seorang nenek tua yang duduk sendirian di kursi bambu. "Nek Surti, apakah kamu sehat?" bisiknya. Nenek itu terkejut, lalu tersenyum. "Masih hidup, Ho-Ho. Tapi tadi mau kesini takut gak ada yang temani." Ho-Ho menggenggam tangan Nenek Surti. "Lah aku mungkin ada, Nek." Momen itu diam-diam terekam kamera salah satu wartawan. Tidak ada pengaturan, tidak ada skrip. Hanya momen asli, antara pemimpin dan rakyatnya, dan dari sanalah, sebuah video akan lahir. Sebuah cerita yang akan membuat nama Ho-Ho lebih dari sekedar kades bertato. Acara terus berlangsung. Setelah perayaan resmi, warga dihibur oleh kelompok seni reok lokal dan tarian tradisional dari anak-anak SD. Ibu Bupati terlihat menikmati, sesekali ikut bertepuk tangan dan tertawa, namun di sisi lain, kades Ho-Ho tak betah berlama-lama duduk. Di kursi VIP, ia menatap warga dari kejauhan. Mereka duduk di bawah pohon, berdiri di belakang panggung, bahkan ada yang menonton dari jendela rumah karena tak kebagian tempat. Sekilas, ia melihat Pak Minah, tukang becak, sedang mengelus kaki orang tuanya. Di sebelahnya ada Rani, gadis kecil yang dulu sempat dibantunya mengoperasikan bibir sumbing. Hatinya berdesir, seketika, Ho-Ho berdiri. "Bentar ya, Bu Bupati. Saya mau ke belakang," katanya pelan, tanpa basa-basi. Ia turun dari panggung. Panitia panik. Wartawan bingung. Tapi Ho-Ho tidak peduli. Dengan gaya santainya, ia berjalan ke arah kerumunan warga, melepas topi, dan mulai menyalami satu orang yang hadir. "Pak Minah, sehat? Masih narik becak?" sapanya. "Masih, Pak Ho-Ho. Tapi sekarang lebih sering dapat orderan karena jalan sudah diaspal." "Makasih lo," Ho-Ho tertawa. "Lah aku yang makasih, panjenengan masih kuat, kalah aku." Ia lanjut menyapa Ibu Nur yang punya warung kecil, Pak Darto yang tunanetra, hingga anak-anak kecil yang langsung berebutan minta salaman. Tak sedikit yang minta selfie, dan Ho-Ho meladeni semuanya dengan sabar dan tulus. Di belakang, seorang wartawan dari media lokal memvideokan semuanya tanpa Ho-Ho tahu. "Saya pernah miskin, pernah dianggap remeh," ujar Ho-Ho pada anak-anak yang duduk melingkar di bawah pohon. "Makanya kalau kalian mau sukses, jangan takut jadi diri sendiri. Tapi harus rajin, harus jujur." Video itu hanya berdurasi 3 menit, namun isinya penuh makna. Tidak ada panggung megah, tidak ada mic nirkabel. Hanya seorang pemimpin yang memilih berada di tengah rakyatnya, dibandingkan duduk manis di kursi empuk. Setelah sesi tanya jawab formal, Ibu Bupati pun memanggil Ho-Ho ke depan. "Pak Kades, saya perhatikan, Anda tadi keliling menyapa warga. Tidak banyak pemimpin yang melakukan itu di tengah acara resmi." Ho-Ho hanya tersenyum. "Lah kalau bukan di tengah-tengah mereka, lalu di mana aku harus berdiri, Bu?" Ucapan itu disambut tepuk tangan membahana. Beberapa ibu-ibu bahkan terlihat mengusap air mata haru. Sore itu, langit Jelegong tampak lebih cerah. Tapi tak ada yang menyangka, video 3 menit malamnya akan menyebar seperti kilat di media sosial. "Pemimpin bertato yang lebih memilih rakyat daripada panggung," tulis salah satu akun TikTok. Ratusan ribu orang membagikan. Ribuan komentar bermunculan. Ada yang terharu, ada yang bangga, tapi tak sedikit juga yang nyinyir. "Baru tahu ada kades kayak gini, tapi jangan tertipu tampang. Ya, cuma akting di depan kamera doang." Tapi Ho-Ho tidak peduli. Ia sudah terbiasa. Yang penting, warganya tahu siapa dia. Yang belum tahu, biarlah menunggu. Sebentar lagi, kisah sebenarnya akan terungkap, lebih besar dari sekedar viral. Keesokan harinya, suasana di balai desa tiba-tiba berubah. Bukan karena ada masalah, tapi karena semua orang sibuk memegang HP masing-masing. "Pak Ho-Ho viral loh di TikTok. Di Instagram juga," teriak Lina, staf desa yang biasanya pendiam. "Videonya udah tembus 2 juta views, Pak." Seru yang lain sambil tertawa kagum. Ho-Ho hanya mengangkat alis sambil menyeruput kopi. "Oh ya? Bagus dong, berarti kampung kita terkenal." Video yang ditampilkan ia turun dari panggung untuk menyapa warga dengan gaya santai, jadi buah bibir di mana-mana. Media-media nasional mulai mengulas tentang kades bertato dari Banjarnegara yang bikin hati netizen meleleh. Ada pujian yang mengalir deras, "Pemimpin begini nih yang dicari. Gak penting kan, tindakan penting nyata. Tatonya serem, tapi hatinya adem." Tapi tentu saja,
Komentar miring pun tak bisa dihindari. Jangan tertipu sama acting. Bisa aja pencitraan. Tatonya si gangster, cocoknya jadi Preman Pazer. Pasti nyogok wartawan biar diviralkan. Hoho membaca komentar itu sambil tertawa kecil. Tapi di matanya, ada bayangan lelah. Pak, Bapak gak apa-apa? Tanya Sekdes, Pak Maman, yang mengenal Hoho sejak dulu. Gak apa-apa, men. Cuma kadang bingung juga ya. Kita baik salah, kita jelek apalagi. Namun yang paling mengganggu datang beberapa hari kemudian. Sebuah akun gosip lokal mengunggah cuplikan video Hoho sedang nongkrong di warung, lengkap dengan rokok di tangan dan celana pendek, judul besar-besarnya, "Beginikah gaya seorang kepala desa?" Netizen langsung riuh. Ada yang menyangkan, ada yang membela, tapi banyak juga yang membuli. Aduh, Pak Kades kita ini kayak selebgram, celetuk buru Kiem di warung sambil geleng-geleng kepala. Untung aku udah tua, jadi gak punya akun TikTok. Namun bagi warga Cilegon, mereka tetap percaya, mereka tahu siapa Hoho. Ia yang rela bangun tengah malam untuk antar orang sakit ke puskesmas. Ia yang membantu menguburkan jenazah bahkan kalau keluarganya tidak ada. Ia yang tak pernah absen hadir saat warga butuh. Satu hal yang mereka tak tahu hanyalah, berapa besar tekanan yang sedang tanggung jawab Hoho. Di balik senyum dan candanya, Hoho mulai resah. Ia menerima panggilan dari pihak kecamatan, bahkan ada desas-desus bahwa laporan kegiatan desa mulai diaudit ulang. Mas Hoho, sampean ini makin terkenal, tapi makin banyak yang kepo juga, kata Pak Camat lewat telepon. Hari-hari ya. Hoho, menggengak. Saya siap, Pak. Yang penting saya gak pernah ngapusi rakyat saya. Tapi siapa yang tahu, fitnah kadang tak butuh bukti, dan saat badai datang, bukan siapa yang benar-benar menang, tapi siapa yang paling kuat bertahan. Hari-hari setelah viral itu terasa berat. Bukan karena warga, tapi karena pandangan luar yang semakin tajam mengarah ke Hoho. Media mulai berdatangan. Bukan hanya yang ingin mengulas inspirasi, tapi juga yang mencari celah berita. Pagi itu, saat Hoho sedang menyapu halaman balai desa sendiri, kebiasaannya sejak dulu, datanglah seorang wartawan dari Jakarta. Muda, berjaket keren, dan tampak sok akrab. Pak Kades, boleh ngobrol sebentar? Kami sedang bikin liputan tentang sosok-sosok pemimpin desa yang nyeleneh, tapi sukses. Hoho tersenyum. Nyeleneh ya? Ya udah, ayo ke warung kopi. Ngobrolnya biar gak kaku. Di warung pinggir jalan itulah, percakapan berubah arah. Pak Hoho, saya sempat baca kalau dulu Bapak sempat kerja serabutan ya? Bahkan katanya pernah jadi kernet truk? Hoho mengangguk pelan. Lah iya, saya ini anak kampung beneran. Orang tua petani, gak tamat SD. Pas remaja, nyari kerja di kota. Nguli, bantu angkut barang, pernah juga tidur di emperan toko. Wartawan itu mencatat dengan cepat, matanya berbinar, seperti menemukan bahan segar. Dan tato Bapak, katanya ada keseluruhan sama masa lalu kelam, tanyanya agak menusuk. Hoho sejenak. Ia menatap langit, lalu tertawa lirih. Tato ini, bukan lambang preman. Ini lambang perjuangan. Setiap gambar punya cerita. Yang di lengan kiri ini, aku buat waktu aku hampir mati karena kecelakaan kerja. Yang di kanan, waktu aku pulang kampung karena orang tuaku meninggal. Suasana hening. Aku dulu sempat tersesat. Hampir ke jalan salah. Tapi ada satu hal yang selalu aku ingat. Jangan pernah melukai orang lain kalau kau sendiri tahu rasanya dilukai. Hari itu, Hoho bercerita panjang. Tentang masa mudanya yang penuh luka, tentang perjuangannya adik merawat yang lumpuh, tentang cintanya di tanah kelahirannya. Tentang kenapa akhirnya ia maju jadi kades, bukan karena ambisi, tapi karena sakit hati melihat desa tak pernah diperhatikan. Tapi Pak, Bapak gak takut masa lalu ini dijadikan bahan serangan politik? Tanya si wartawan. Hoho mengangkat bahu. Kalau takut, aku gak akan berdiri di sini. Aku bukan orang sempurna. Tapi aku gak pernah pura-pura jadi malaikat. Beberapa hari setelah wawancara itu tayang di kanal berita nasional, dunia maya kembali ribut. Kali ini bukan hanya soal penampilan, tapi soal masa lalu Hoho. Aduh, kepala desa tapi bekas buruh kasar. Gimana mau jadi panutan kalau dulu aja hidupnya semrawut? Tapi di sisi lain, suara pembelaan juga mengalir. Justru karena dia pernah jatuh, dia ngerti cara bangun. Salut. Sayangnya, komentar tak henti-hentinya di situ. Muncul isu bahwa Hoho memakai dana desa untuk popularitas, bahkan ada yang menyebarkan foto editan dirinya sedang berpesta. Jelas hoaks, tapi cukup membuat saudaranya, Hoho diam. Ia tidak membalas satu kata pun, namun di ruang kerjanya, malam itu,
Ia menatap dinding yang penuh dengan foto warga desa. Di antaranya, anak-anak penerima bantuan, lansia penerima bantuan obat, dan keluarga korban banjir yang rumahnya ia bantu bangun kembali. Kalau ini semua dianggap pencitraan, bisiknya pelan. Biarlah, nanti ada waktu yang akan bicara. Dan, waktu itu, sudah semakin dekat, tak butuh waktu lama. Isu miring yang tadinya hanya beredar di dunia maya kini mulai merembes ke dunia nyata. Di warung kopi, di pos ronda, bahkan di pengajian ibu-ibu, nama Kades Hoho jadi bahan bisik-bisik. Katanya bantuan uang desa dipakai buat bikin konten, bener gak sih? Bisik Bu Narti ke tetangganya. Lah itu waktu Hoho bantu rekonstruksi rumah Buminah, katanya uangnya dari anggaran sosial. Tapi gak dicatat. Wah, jangan-jangan semua yang dia lakuin itu buat pencitraan biar bisa nyalon lagi. Desa Jlegong yang tadinya solid mulai terasa retak. Sebagian masih percaya penuh. Tapi sebagian lain mulai ragu. Yang paling menyakitkan, bukan komentar dari luar, tapi dari orang-orang dekat. Pak Darto, ketua kelompok tani, datang ke kantor desa dengan raut wajah muram. Maaf, Hoho, aku tidak bisa ikut rapat pembangunan besok. Banyak warga yang bertanya soal laporan keuangan. Aku sendiri jadi bingung. Hoho mengangguk, menampar bahunya. Gak apa, tuh, aku paham. Hoho tahu benar, ini bukan soal uang. Ini soal kepercayaan. Dan kepercayaan, kalau sudah retak, sulit diperbaiki hanya dengan kata-kata. Tak lama kemudian, datang surat dari Inspektorat Kabupaten. Pemeriksaan mendadak akan dilakukan atas penggunaan dana desa selama 2 tahun terakhir. Audit besar-besaran dimulai, balai desa sibuk. Berkas ditumpuk. Staf bolak-balik menjawab pertanyaan. Wajah-wajah panik mulai bermunculan, tapi Hoho tetap tenang. Ia duduk di kursinya, membaca satu persatu laporan yang selama ini diturunkan. Dia sudah tahu ini akan terjadi. Dan dia sudah siap. Di tengah tekanan, teleponnya berdering. Ibu Bupati, Pak Hoho, saya terima laporan dan saya tahu tekanan ini berat. Tapi sebagai pemimpin, saya harap Anda bisa buka semuanya sejujur-jujurnya. Siap, Bu. Saya akan buka semuanya. Dan semoga yang tersembunyi selama ini, akhirnya, bisa terlihat. Tapi di luar, fitnah makin menghila. Akun anonim menyebarkan surat palsu berisi daftar transaksi fiktif atas nama Hoho. Isinya, jumlah fantastis yang seolah-olah digunakan untuk bantuan warga, tapi tanpa bukti. Warga makin resah. Bahkan beberapa perangkat desa mulai khawatir akan ikut terseret. Namun suatu malam, di sebuah musola kecil, Hoho duduk diam di saf belakang. Ia datang tanpa pengawalan, tanpa pengumuman. Hanya membawa ciuman air mineral dan sajadah luluh. Usai salat Isya, ia duduk bersama beberapa pemuda kampung. Pak Kades, kenapa sampean gak bela diri? Tanya Rudi, mantan pengangguran yang dulu dibantu modal jualan kopi. Hoho tipis tersenyum. Karena orang yang benar, gak butuh banyak suara. Cukup satu, dari Tuhan. Sunyi, tapi malam itu, seseorang diam-diam mencatat, dan esok paginya, sebuah rekaman suara dari warga lanjut usia akan menggemparkan desa. Sebuah rekaman yang akan membuka semua kebaikan yang selama ini disimpan oleh Sang Kades. Pagi itu suasana desa Jlegong lebih murung dari biasanya. Banyak warga yang memilih diam, sebagian saling menghindar. Seolah-olah semua menanti badai datang. Kades Hoho tetap berangkat seperti biasa ke balai desa, mengenakan kemeja usang dan sarung favoritnya, meski wajahnya menyimpan lelah. Namun, diam-diam, sebuah rencana sedang disusun oleh orang-orang yang paling mengenalnya, adalah Buminah, janda tua yang tinggal di pinggiran sawah. Ia yang dulu rumahnya roboh terjang banjir, kini berdiri lebih kokoh karena bantuan entah dari mana. Pada hari itu, ia mengunjungi radio komunitas lokal yang siarannya biasa untuk warga. Bersama Pak Slamet dan beberapa pemuda desa, mereka membawakan rekaman suara. Bukan rekaman rahasia, tapi pesan yang direkam langsung oleh mereka beberapa hari sebelumnya, tanpa sepengetahuan Hoho. Saat jarum jam menunjuk pukul 9 pagi, radio desa menyiarkan suara lirih Buminah. Assalamualaikum, warga Jlegong. Ini saya, Maina. Mungkin suara saya gak lantang, tapi saya ingin kalian dengar. 3 tahun lalu, rumah saya hayut. Gak ada yang bantu. Tapi malam itu, Pak Hoho datang, bawa semen, bata, dan pekerja. Katanya, Nek, ini bukan bantuan dari pemerintah. Ini buat sampean, dari saya pribadi. Tapi dia gak pernah mau cerita ke siapa-siapa. Saya tahu, banyak dari kalian juga dibantu. Tapi karena dia selalu minta disimpan, kita simpan. Sekarang,
Kalau dia defitna, kita harus bersuara. Karena orang baik kadang terlalu diam. Lalu disusul suara lain, ini Rudy, yang dulu nganggur. Modal jualan kopi pertama saya dari Pak Kades. Dia cuma bilang, jangan kasih tahu siapa-siapa. Yang penting kamu bisa makan. Saya, Darto. Anak saya divonis gagal ginjal. BPJS gak cukup. Tiba-tiba ada amplop di bawah bantal. Tanpa nama. Tapi saya tahu dari siapa. Cuma satu orang yang tahu bertahan kondisi saya, suara demi suara mengudara. Warga yang mendengarkan lewat radio atau pengerasan suara musola mulai teringat, sebagian menitikan air mata, beberapa langsung menuju balai desa. Mereka datang satu demi satu, membawa bukti kecil, sepasang sandal anak, foto rumah sebelum dan sesudahnya, kwitansi obat, bahkan hanya cerita sederhana, Hoho, yang awalnya hendak pergi ke kecamatan untuk menjelaskan soal laporan dana desa, dicegat oleh kepadatan itu, Pak Hoho. Maaf, kami sempat ragu, kata Pak Darto sambil menunduk. Kami bodoh, padahal kami sendiri yang ngerasain kebaikan Bapak, sambung Bu Minah dengan suara bergetar. Hoho membayangkan. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan udara mata. Loh, kenapa kalian malah nangis? Nanti aku ikut-ikutan. Tawa dan tangis pecah secara bersamaan. Tak lama kemudian, wartawan yang sebelumnya mewawancarai Hoho kembali datang. Tapi kali ini, bukan untuk menggilik gosip. Ia berdiri di depan kamera dan berkata, hari ini, di desa kecil bernama Jlegong, kami melihat sendiri, kebaikan yang tulus itu tidak butuh panggung. Ia tumbuh dalam senyap, sampai akhirnya tak bisa disembunyikan lagi. Hari itu, satu Indonesia kembali menonton video viral. Tapi kali ini, bukan karena kontroversi tato, bukan karena candaan khas sang kades, tapi karena warga yang bersuara demi pemimpinnya. Hari itu balai desa Jlegong tak seperti biasanya. Meja-meja ditata rapi, bunga-bunga lokal menghiasi setiap sudut, dan kursi-kursi penuh oleh warga dari berbagai dusun. Di barisan depan, duduk Ibu Bupati Banjarnegara, kali ini tanpa pengawalan berlebihan, hanya ditemani beberapa staf pengawal. Di panggung sederhana, berdirilah Hoho. Masih dengan kemeja batik lusuh yang sama, tato yang tak pernah disembunyikan, dan senyumnya yang khas, yang entah bagaimana, hari itu terasa lebih tenang, lebih tulus. Ibu Bupati membuka acara dengan suara hangat. Bapak, Ibu, beberapa minggu terakhir, nama Pak Hoho menjadi sorotan. Ada yang memuji, ada yang mencibir. Tapi saya tidak ingin bicara soal itu hari ini. Ia menatap Hoho, lalu melanjutkan, saya datang untuk belajar. Karena ternyata, pemimpin bukan ditentukan dari baju yang dikenakan, gelar yang dimiliki, atau jumlah like di media sosial. Tetapi dari berapa banyak orang yang merasa tenang hanya karena tahu ia ada. Suasana sunyi. Hanya terdengar isakan kecil dari salah satu sudut, lalu, dianugerahi khusus diberikan penghormatan kepada tokoh inspiratif desa 2025. Sertifikat, plakat, dan sebuah bingkisan kecil dari pemerintah kabupaten. Tapi Hoho menolaknya. Untuk berdiri sendirian di panggung. Kalau saya terima ini, katanya sambil mengambil mikrofon, maka saya minta semua warga yang pernah saya bantu, diam-diam atau terang-terangan, ayo maju ke sini. Awalnya sunyi, lalu satu orang berdiri, lalu dua, lalu 5, sampai akhirnya, setengah balai desa berdiri. Mereka semua berjalan ke depan, memenuhi panggung, berdiri di sisi Hoho sambil tersenyum dan menatap haru. Hoho menahan napas. Ini bukan tentang saya. Ini tentang kalian. Tentang kita. Tentang mimpi kita untuk menjadikan desa bukan tempat tertinggal, tapi tempat kembali. Warga yang menyamar. Ada yang menangis. Ada yang tertawa. Tapi tak satu pun yang meragukan, mereka mencintai Hoho bukan karena viral, tapi karena hadir. Sejak hari itu, nama Hoho tak hanya dikenal sebagai kades bertato yang viral, tapi sebagai simbol harapan bahwa pemimpin sejati bisa lahir dari mana saja, bahkan dari seseorang yang dulunya dianggap tak pantas. Dan saat malam kembali ke desa, Hoho duduk di depan rumah kayunya yang sederhana. Ditemani kopi hitam, sandal jepit, dan lampu minyak kecil yang digantung di teras, seorang anak kecil tiba-tiba datang, memegang kertas luluh. Pak Hoho, ini gambar aku. Aku mau jadi kepala desa kayak sampean. Hoho tersenyum, kalau begitu, mulai sekarang kamu harus belajar dengan jujur, sabar, dan sendiri jangan takut membantu orang walaupun kamu belum punya banyak. Anak itu mengangguk. Tapi, aku boleh punya tato kayak Pak Hoho gak? Hoho. Turtle lepas, bol, asal isinya bukan gambar naga. Tapi gambar hari. Langit malam itu seolah ikut tersenyum.
Dan di desa kecil bernama Jelegong, sebuah kisah sederhana pun ditutup dengan satu keyakinan, terkadang, pemimpin terbaik bukanlah yang sempurna, tapi yang hadir, kata-kata siapa-siapa.